Ya, baik. Karena di sini dari Bunda-Bunda masih sedikit yang join, mungkin kita tunggu 5 menit lagi ya Bunda untuk menunggu Bunda-Bunda yang lain join dulu. Terima kasih. Ya, baik karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:05 dan Bunda-Bunda sudah pada join ya. Saya mulai saja untuk webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar perawatan newborn dan tips menyusui saat Ramadan. Perkenalkan, saya Satria Nur Iksan yang akan menjadi moderator pada webinar pagi hari ini. Nah, terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Semoga sesi ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Nah, Bunda, masa-masa awal kehidupan bayi atau periode newborn merupakan waktu yang sangat penting bagi tumbuh kembang si kecil. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kontak kulit ke kulit dan inisiasi menyusui dini atau IMD nih, Bunda. Nah, yang membantu bayi mendapatkan ASI pertama yang kaya akan kekebalan tubuh. Nah, selain itu, bagi ibu yang sedang menyusui di bulan Ramadan, ada beberapa tantangan yang mungkin dipertanyakan oleh beberapa
ibu menyusui nih. Seperti apakah puasa mempengaruhi kualitas ASI? Nah, bagaimana cara menjaga produksi ASI selama berpuasa? Apa saja tanda bahaya yang perlu diperhatikan agar ibu dan bayi tetap sehat? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita sudah menghadirkan nih seorang pakar di bidangnya, yaitu bidang Meta AMD. Beliau adalah seorang konselor menyusui, praktisi relaksasi, pregnancy message, dan terapi pregnancy. Nah, tanpa berlama-lama nih, mari kita sambut Bintang Meta untuk menyampaikan materinya. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mas Satria atas pembukaan webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Ini udah pada Waalaikumsalam. join semuanya ya Mas Satria ya? Apa ada yang masih belum join? Sebenarnya ada yang belum join, Bunda, tapi nggak Oke, apa-apa, bisa nanti dilihat. nanti langsung join aja bunda-bundanya, jadi nanti bisa langsung ikut aja. Oke. Sebelum nanti kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah di-spill sedikit sama Mas Satria. Saya Bidan Meita, saya salah satu bidan di rumah sakit swasta di Surabaya. Saya seorang konselor menyusui dan praktisi relaksasi. Pagi hari ini kita akan sharing tentang gimana sih perawatan newborn dan tips menyusui saat bulan Ramadan. Seperti itu ya Mas Satria. Setelah saya memperkenalkan diri, saya kepingin tahu dulu bunda-bunda di sini semuanya. Kalau tadi kan saya sudah memperkenalkan diri, sekarang saya pingin kenal juga nih sama bunda-bundanya. Bisa nggak ini open mic? Kalau misalnya nggak mau open cam, on cam, saya mau tahu aja ini dengan bunda siapa, di mana bundanya ini lagi hamil atau menyusui. Kalau hamil berapa bulan kehamilannya? Kalau menyusui ini masih eksklusif atau sudah disandingin sama empasi? Boleh ya Mas Satria ya? Ya, boleh, Bunda. Ya, untuk Bunda-Bunda silahkan bisa on mic atau mungkin bisa on cam untuk mungkin perkenalan terlebih dahulu dengan Ini Bidan ada Meta. Bunda Almaidah, ada Bunda Clarissa, ada Bunda Fadila, ada Bunda Vika, sama Bunda Susi. Yuk, siapa dulu? Silahkan. Bunda Almaidah mungkin bisa open mic-nya. Ini ibu hamil atau ibu menyusui? Ya Bu, saya Bunda Alma dari Malang. Ini maaf saya belum bisa on cam. Saya Tak dari apa-apa, Malang. Bu. Iya, Hmm, saya dari Malang. Saat ini kondisinya hamil 34 weeks. oke. Trimester kedua ya. Ya, ya sudah masuk trimester 3, 34 Hmm, weeks. 34 minggu oh ya, 34 minggu, dua ketiga. Nggih. Sudah pernah Hmm. menyusui Bu sebelumnya? Belum. Belum. Ini anak pertama ya. Iya, Oke, salam kenal Bunda Almaida. Boleh selanjutnya Bunda Fadila. Bunda Fadila ini ibu menyusui atau ibu hamil? Atau Ya, bunda yang lainnya? kebetulan Siap. Bunda Fadila Mm-mm. ini rekan saya. Oke, Bunda Vika. Bunda Vika ini ibu hamil atau? Oke, Bunda Vika? Selamat pagi, Wijen Meita. Maaf ya, belum bisa on cam. Ya, Papa, ya. perkenalkan, saya Vika dari Surabaya. Ya, lagi hamil 17 minggu. 17 minggu. Ya, Oke. anak pertama, ya. Anak pertama juga. Oke. Lanjut, salam kenal ya Bunda Vika. Ya, Lanjut, Bunda Susi. Bunda Susi ini di mana? Dan ibu hamil atau menyusui? Iya, Bu Bidan. Eh, Sekarang lagi hamil Bu Bidan 32 week. 32 week. Iya, Anak pertama juga, Bun. anak pertama, Bu. Di mana? Di Surabaya kah? Bukan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Oh, jauh sekali. Salam kenal, Iya, Bunda Susi. salam Oh, kenal ini Bu ada ibu. Bidan. Iya, ada ibu menyusuinya belum masuk berarti ini ya. Nanti ibu menyusunya bisa langsung join aja. Oke, ini ada satu, dua, tiga bunda-bunda yang lagi hamil. Nah, ini semuanya ini ketiganya ini hamilnya hamil pertama. Jadi kita prepare gimana sih nanti perawatan bayi baru lahir itu seperti apa. Jadi eh, biasanya kelahiran bayi itu membuat
bahagia semua orang, sampai lupa kalau bayi itu dilahirkan juga ada perawatan yang harus disiapkan di situ. Kadang beberapa orang tua di luar ekspektasi, oh ternyata nggak seperti yang aku bayangkan ya. Ternyata merawat bayi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ternyata aku kayak merasa gagal menjadi orang tua. Pernah nggak dengar seperti itu? Si ibu atau bapaknya merasa tidak bisa merawat bayinya, merasa gagal, tidak bisa memberikan yang terbaik buat bayinya. Nah, makanya jangan sampai itu terjadi. Pernah dengar namanya baby blues kan? Sebelum itu terjadi, masalah-masalah tersebut bisa diantisipasi dengan apa? Dengan cara mencari ilmu ketika masih hamil seperti ini. Jadi sudah punya pandangan nih, gimana ketika nanti bayinya lahir? Apa aja nih yang harus aku persiapkan? Masalah apa aja yang nantinya akan muncul yang mungkin bisa aku minimalisir untuk tidak menjadi masalah yang lebih kompleks lagi. Nah, pagi ini kita akan sharing seperti apa sih perawatan newborn sebenarnya yang sebenarnya kita juga belum tahu karena memang masih anak pertama. Mungkin hanya bisa pernah melihat keponakan, adik, atau saudara-saudara yang lain yang sudah merawat bayinya ketika lahir. Tapi kan belum terjun langsung untuk merawat bayinya. Nah, langsung kita masuk materi aja ya, bunda-bunda semuanya. Kita bahas yang perawatan newborn dulu. Boleh di-share screen, Mas Satria? Perawatan newborn. Kita bahas perawatan newborn dulu, baru nanti kita membahas tipsnya bagaimana sih menyusui saat Ramadan. Apa sih newborn itu? Next, newborn itu bayi baru lahir. Nah, bayi baru lahir itu sampai usia berapa sih? Bayi baru lahir, dikatakan bayi baru lahir itu usia 0 sampai 28 hari. Antara 0 sampai 4 minggu. Nah, itu newborn. Jadi bayi baru lahir ini harus mengalami adaptasi. Ketika dia lahir ke dunia, dia akan mengalami adaptasi sama suara di sekitarnya, adaptasi dengan lingkungannya, adaptasi dengan bagaimana dia mencari makan. Nah, mencari makan ini kenapa? Kan juga di dalam perut mencari makan. Ingat, 9 bulan di dalam perut ibu, dia tidak ada proses mencari makan sama sekali. Dia hanya mendapatkan nutrisi dari ibu melalui plasenta dan tali pusatnya. Jadi dia tidak ada proses menghisap, tidak ada proses lapar, kenyang, dan lain sebagainya, gumot, tidak ada proses seperti itu. Jadi bayi itu sudah mendapatkan makanan dari plasenta. Nutrisi dari ibunya disalurkan dari plasenta atau tali pusatnya juga melalui tali pusat itu dari ibu ke bayinya. Jadi tidak ada proses mencari makan seperti itu ya. Jadi di awal-awal kelahiran ini sangat dibutuhkan bonding yang baik antara ibu dan bayinya dan juga antara keluarga lingkungan sekitarnya. Karena ketika kita adaptasi dengan baik di minggu-minggu pertama, baik itu menyusui, pola tidur dan lain sebagainya, nantinya si bayi akan mempunyai habit atau kebiasaan yang baik. Kalau misalnya di adaptasi awal ini sudah kita ajarkan, oh yang benar itu menyusu seperti ini. Oh tidur itu kalau pagi dan siang tidurnya hanya sebentar dan kita harus main-main, kita bercerita, ngobrol dan sebagainya. Kalau malam harus deep sleep ya. Nah, seperti itu. Konsep seperti itu kita ajarkannya kapan? Ya waktu newborn ini, minggu-minggu pertama kelahiran bayi. Makanya itu, jadi jangan sampai kita terlambat, sudah memanjang, bayinya adaptasi dengan lingkungan yang masih kacau, yang tidak dipersiapkan dengan baik. Alhasil apa? Menyusunya kacau, istirahatnya juga kacau. Ketika istirahatnya kacau, tidurnya kurang, akhirnya pertumbuhannya dan perkembangan juga terganggu. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya harus kita persiapkan apa aja sih perawatannya. Next. Nah, perawatan bayi baru lahir tadi sudah di-spill sama Mas Satria di awal. Bonding itu sangat penting sekali. Selalu saya beri bekal kepada ibu-ibu hamil. Nanti ketika melahirkan, entah itu mau melahirkan normal ataupun operasi,
tanyakan kepada tempat hospital waktu kita instansi ketika kita melahirkan. Apakah di situ proasi atau tidak? Ketika tidak proasi pun, kalau proasi jelas ketika bayi lahir dia akan dilakukan IMD. Tapi ketika tidak proasi pun kita mempunyai hak untuk memilih bayi ini dilakukan IMD ketika kondisi bayinya dalam keadaan sehat, menangis kencang dan merah. Kalau misalnya bayinya nangis, geraknya aktif dan warnanya merah, Bunda semuanya boleh meminta bayinya untuk di-IMD-kan. Kalau bayinya sehat. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi boleh IMD adalah kondisi ibu yang sehat juga, tidak mengalami perdarahan, tidak ada preeklamsi atau kejang, atau tidak ada penurunan kesadaran. Bunda juga mempunyai hak untuk meminta untuk dilakukan IMD. Itu boleh loh Bun. Jadi kita sebelum kan ini waktu hamil, kontrol hamil, tanyakan, ini nanti ketika bayinya lahir di IMD enggak ya? Kalau misalnya di IMD, kalau nggak di IMD, boleh nggak saya meminta? Nah, itu salah satu hak pasien, Bun, yang boleh diminta di salah satu instansi tempat bunda-bunda besok melahirkan. Boleh diminta ke dokternya atau ke bidan jaganya ketika bunda melahirkan. Yang pertama, kontak kulit atau bonding, IMD. Tujuannya apa? Skin to skin. Jadi, selain mencegah hipotermi dan memicu IMD ini juga bisa memicu keluarnya kolostrum. Nah, jadi ketika si bayi itu ada di atas dadanya ibunya, dia memiliki eh, kontak kulit awal dengan ibunya. Jadi eh, yang dia kenal pertama adalah ibunya. Air liur yang dia keluarkan itu baunya sama persis dengan putingnya ibunya. Jadi IMD ini apa? Inisiasi menyusui dini ketika bayi lahir, bayinya ditaruh di atas dada ibunya kurang lebih 1 jam. Menyusu tidak menyusu bukan menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah waktu 1 jam. Jadi bonding pertama. Jadi kadang kan ada yang ibunya yang aku yang nggak sukses karena bayinya nggak nyusu. Nah, nggak seperti itu. Sukses tidaknya bukan karena si bayi itu bisa menyusu atau tidak, tapi waktu kurang lebih 1 jam si bayi ini bisa bonding skin to skin dengan kulit ibunya. Itu IMD. Keuntungannya apa? Ketika si bayi baru lahir langsung IMD, dia akan mengenal betul bau payudara ibunya, bau putingnya ibunya. Dan itu memudahkan si bayi untuk menghisap payudara si ibu dan menyusu ke depannya. Nah, itu keuntungan IMD. Selain itu, ada yang namanya rawat gabung atau rooming in. Rooming in ini artinya apa sih? Bayi diberikan ibunya 24 jam ke ruangan ibunya. Diambil hanya waktu-waktu tertentu, ketika memandikan, ketika divisit oleh dokternya, atau ketika ada tindakan. Selebihnya si bayi ini bergabung dengan ibunya. Rooming in, rawat gabung dengan ibunya. Jadi kalau misalnya rawat gabung ini keskip pun sama seperti IMD tadi, kalau misalnya tidak dilakukan, si bayi ini akan tetap bisa menyusu, tapi biasanya akan butuh effort. Jadi dia harus berusaha untuk mengenal lagi, untuk tahu, mengenal dulu. Kalau misalnya IMD dan rawat gabung, dia sudah bisa mengenal ketika IMD. Dan rawat gabung ini fungsinya untuk memberikan adaptasi, tahu nih alarm-alarmnya ketika bayinya ini minta nyusu, ketika bayinya ini lapar, oh ketika bayinya ini tidurnya jam sekian sampai jam sekian. Jadi si ibu ini sudah tahu kebiasaannya di awal-awal kelahiran ketika di rumah sakit. Jadi bukan ketika di rumah sakit ibunya merasa bayinya pinter, nggak nangis, anteng, dan lain sebagainya. Padahal bayinya nggak rawat gabung, bayinya ada di ruang bayi misalnya. Ketika dikasihkan bayinya tenang, anteng, nggak nangis, nggak bangun dan lain sebagainya. Si ibu merasa, oh mungkin besok kalau di rumah juga seperti ini. Padahal dia tidak 24 jam nih Bun sama bayinya. Bayinya dititipkan ke ruang bayi. Begitu pulang dia merawat bayinya 24 jam, kaget dong.
bayinya sering nangis, tidak tahu cara menyusui, latch on-nya kurang tepat, ternyata ASI-nya pun juga belum keluar, kondisi payudaranya yang mungkin membutuhkan sedikit effort, entah itu putingnya besar, putingnya kecil, tenggelam, dan sebagainya. Ibunya nggak tahu, karena apa? Rawat gabung tadi tidak dilakukan di awal. Tidak belajar 24 jam, 2 kali 24 jam pertama saat kelahiran bayi. Nah, ketika kita masih berada di rumah sakit nih, Bun, positifnya kalau misalnya kita belum bisa menyusui, kita bisa mencari tahu bagaimana nih sus, dokter bisa diajari yuk caranya menyusui ini gimana. Sus, kenapa kok bayi saya ini menangis? Kenapa? Karena kita nggak tahu loh, bayi baru lahir ini hanya bisanya nangis. 9 bulan di dalam perut ibunya, ketika dia keluar, dia tetap menjadi orang asing. Kita nggak tahu maunya dia apa, dia tidak bisa menyampaikan keinginannya dia itu apa. Bahasa kita pun juga belum bisa diterima seutuhnya oleh si bayi. Tapi seiring berjalannya waktu, si bayi itu akan mengajari kita banyak hal yang itu harus kita perhatikan. Copingnya harus bagus. Si ibunya juga harus punya ilmu, punya bekal untuk merawat bayinya biar apa? Biar berjalan seiringan. Ketika si bayi ini mengirimkan ilmu, ibunya nangkepnya positif. Nah, bukan bayinya nangis, ibunya ikut nangis. Nah, banyak nggak yang seperti itu? Sedih deh. Jadi hasil apa? Ibunya jadi baby blues. Jadi ketika si ibunya tahu adaptasi di awal, bayinya nangis, ibunya tahu harus melakukan apa untuk menyelesaikan tangisan bayi ini. Atau eh, artinya apa nih ya tangisan bayi. Nah, rawat gabung itu tujuannya itu. Si ibu tahu untuk kebiasaan-kebiasaan awalnya si bayi. Seperti itu ya, Bun. Jadi rawat gabung itu ibu dan bayi berada di kamar yang sama setelah persalinan, mempermudahkan pemberian ASI sesuai kebutuhan bayi dan mencegah bayi kuning dan mempererat ikatan emosional. Sama seperti EMD tadi, rawat gabung juga gunanya untuk bonding dan adaptasi. Nah, setelah dirawat gabung ini terus diapakan nih? Next. Nih, pola tidur bayi ini juga biasanya untuk di awal-awal kelahiran, bayi ini akan adaptasi. Jadi masih kacau biasanya ya Bun. Karena kan di dalam perut ini dia gelap, tenang, hangat, begitu keluar, ternyata kok silau ya, ada sinar matahari. Oh, silau ya, ternyata ada cahaya lampu. Jadi dia masih adaptasi. Normalnya bayi itu tidur 16 sampai 20 jam sehari dalam waktu yang singkat, Bun. Jadi 20 menit, 30 menit sampai 4 jam. Posisi tidur terbaik adalah terlentang untuk mencegah SIDS. Jadi SIDS itu kematian secara mendadak. Jadi aspirasi. Jadi bayinya itu selek, tersedak. Jadi jangan dibiarkan ketika bayinya tidurnya tengkurap. Tapi ini bayinya enak, Bu Bidan tidurnya tengkurap, diterlentangin lagi. Jadi gitu. Jadi bayi ini kalau orang dewasa nih kalau keselak kan dia akan batuk-batuk ya Bun. Kalau bayi ini dia nggak akan batuk-batuk, tiba-tiba sudah henti nafas aja. Terus setelah itu dia akan sesek. Nah kalau sesek ya udah akan apneu, jadi akan henti nafas. Jadi pola tidur bayi itu harus kita pahami di awal-awal. Biasanya 0 sampai 28 hari ini pola tidur bayi masih beradaptasi. Biasanya nanti akan enak setelah minggu ketiga atau keempat biasanya. Tapi ada beberapa bayi yang dari awal sudah tahu kebiasaan, oh ini harus tidurnya jam sekian, nanti waktunya nyusu jam sekian. Tenang, walaupun misalnya bayinya masih sering nangis nih, Bu Bidan, masih sering bangun ya nggak apa-apa. Yang penting Bunda tahu nih alasannya nangis kenapa. Oh ternyata lapar, oh ternyata kedinginan, oh ternyata ini kepanasan, harus minta minta dinyalain AC nih atau kipas anginnya dinyalain. Itu pelan-pelan loh Bun, jadi nggak usah bingung, aku kok nggak tahu-tahu ya maksudnya bayi. Tenang, semua itu butuh waktu dan proses. Jadi nggak usah ngerasa insecure kalau misalnya kita belum memahami betul apa yang diinginkan oleh bayi. Ya, jadi belajarnya itu pelan-pelan. Apa keinginan bayi kita dengan bayi tetangga itu berbeda. Jadi kita yang lebih tahu apa yang diinginkan oleh bayi kita. Itu ya. Biasanya bayi itu akan tertidur enaknya untuk awal-awal itu tidur enaknya itu justru malah siang, pagi.
Karena apa? Karena malam itu ngerasa tenang, gelap, orang-orang pada tidur. Sama nih, sama kayak di perutku dulu. Waktu tempat awalku di rahim itu. Tenang, hangat, gelap. Ini saatnya aku main. Nah, itu yang dipikirkan oleh bayi. Jadi biasanya ibu-ibu dan bapak-bapak untuk awal-awal kelahiran biasanya itu melean ya Bun di awal-awal kelahirannya. Nah, kalau siklus itu kita biarkan, besoknya gitu lagi. Begitu malam dia main, nangis, atau nggak bisa tidur dan sebagainya. Siangnya dia tidur pules. Malamnya akan gitu lagi. Kalau siklusnya tidak di-cut off dan tidak kita ajarkan ke bayinya, ya akan siklusnya akan menjadi lingkaran setan seperti itu lagi. Besok pun juga malam dia juga akan sering kebangun, siangnya akan sering tidur. Terus gimana dong Bu Bidan? Nah, ketika sudah malamnya itu dia ngereok nih misalnya, pagi dan siangnya boleh tidur, tapi jangan terlalu lama. Maksimal bayi tidak menyusukan hanya 2 jam, selebihnya bangunin. Nah, di tengah-tengah itu nanti bangunin untuk bermain. Mungkin 2-3 hari pertama dia akan sedikit rewel. Karena apa? Karena kan malamnya tidurnya kurang, tapi siklus itu harus kita cut off. Siang tetap tidur, tapi jangan terlalu sampai berkepanjangan sampai 3 atau 4 jam. Kalau sampai 3 sampai 4 jam, malamnya pasti seperti itu lagi. Karena apa? Karena pada pagi dan siang hari dia sudah cukup tidurnya. Begitu malam datang, sarana dia untuk bermain, akhirnya dia apa? Bangun deh, kepingin diajak main, kepingin diajak ngobrol. Padahal di awal kita harus memberikan konsep kalau bermain itu pagi dan siang, kalau malam waktunya istirahat. Nah, kalau itu lingkaran setannya nggak di cut off, ya gitu terus. Makanya ketika pagi dan siang kita bangunin, yuk kita nyusu yuk, yuk kita bermain, kita bercerita. Mungkin dia agak sedikit nggak nyaman, tapi setelah itu karena dia sudah habit, kebiasaan siangnya bermain, tidurnya tidak terlalu banyak, begitu malam dia deep sleep, tidurnya bisa lebih panjang dan nyaman. Jadi biasanya range-nya itu 3-4 minggu awal bayi itu adaptasi dengan pola tidurnya. Tapi ada beberapa bayi 1-2 minggu sudah cukup untuk adaptasi baik pola tidur dan menyusunya. Gitu ya Bun ya. Perawatan tali pusat. Nih, tali pusat tahu nggak sih Bun tali pusat itu apa? Tali pusat itu eh, sarana untuk menyalurkan nutrisi dari ibunya ke bayinya yang nantinya ketika bayi lahir itu dipotong dan dia berusaha untuk nafas sendiri. Nah, itu begitu dipotong nih, udah nih lepas. Kamu harus cari makan sendiri. Yang dulunya makananmu dari ibumu, dari mamamu, sekarang kamu harus cari sendiri. Nah, ketika tali pusat itu dipotong, si bayi sebenarnya masih mempunyai cadangan makanan untuk 3 kali 24 jam. Nah, jadi dia masih mampu untuk memenuhi kebutuhannya 3 kali 24 jam. Maksudnya apa? Ketika laktogenesis si ibunya proses pengeluaran ASINya ini melambat, di 3 hari pertama sebenarnya aman karena dia masih punya cadangan makanan. Tapi bukan berarti selama 3 hari, oh tadi kemarin aku ikut webinar katanya Bubit, kalau nggak nyusu 3 kali 20 ya aman, punya cadangan makan. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi ketika di awal kelahiran, bayi harus disusui 2 jam sekali. Itu saya bilang seperti itu, ada beberapa kasus yang ASINya ibunya itu nggak keluar dan si ibunya sudah panik untuk memberikan support dan lain sebagainya. Sebenarnya ada indikator yang bisa kita pantau tanpa memberikan support, si bayi tetap dilanjutkan untuk menghisap payudara ibu untuk menstimulasi keluarnya ASI. Jadi ketika kelahiran nggak usah terlalu bingung untuk ini belum minum 2 jam, belum minum 4 jam, belum minum. Tetap susukan 2 jam sekali. Keluar nggak keluar, susukan 2 sampai 3 jam sekali. Untuk di awal-awal biasanya saya harus saklek sekali. Karena apa? Hisapan bayi, stimulasi bayi itu akan merangsang produksi ASI. Jadi ketika tali pusat tadi dipotong, dia bisa mencukupi kebutuhan 3 hari. Namun di awal kelahiran si ibu harus tetap berusaha untuk menyusui bayinya. Seperti itu. Nah, kalau sebelum lahiran nih si ibu sudah mengecek ini
keluar nggak ya ASINya? Nah, pastikan untuk keluar sebelum lahir. Misalnya di trimester ketiga, kalau misalnya trimester ketiga kan 36 week itu sudah kita merawat payudaranya dan mengeluarkan ASINya. Nah, di situ sudah bisa kita pastikan untuk mengeluarkan ASI ketika nanti bayinya lahir, dia aman. Oh, makanannya sudah aman nih, karena apa? ASINya udah keluar. Nah, jadi nggak usah sampai nunggu hari ketiga. Pun kalau misalnya nggak keluar, oh tadi katanya bibit harus dihisapkan dulu. Karena apa? Yang merangsang produksi ASI adalah hisapan dari bayi. Itu ya. Jadi ketika tali pusat itu dipotong, dia mampu mencukupi kebutuhannya 3 kali 24 jam. Nah, tali pusat ini kan terus setelah dipotong, terus gimana perawatannya? Nah, jadi jaga tali pusatnya untuk tetap kering dan bersih, tidak perlu mengoleskan apapun. Segera ke dokter jika ada tanda infeksi seperti kemerahan, bau busuk, atau nanah. Nah, jadi kalau misalnya nih Bunda, konsepnya sekarang kadang beberapa orang tua ini nggak berani gendong anaknya karena masih tali pusatnya belum lepas. Ingat Bun, tali pusat itu nggak sakit kok Bun. Jadi dia hanya dirawat, dimatikan jaringannya dengan diklem biasanya. Jadi kalau sudah mengering dia akan lepas sendiri. Kita bisa membersihkannya dengan alkohol swab. Kalau alkohol swab itu yang alkohol yang kecil, bukan cairan alkohol ya Bun, alkohol swab. Itu hanya di swab di pinggirnya aja. Terus setelah itu alkohol swabnya dibuang dan biarkan tali pusat itu terjaga kering. Nggak boleh dicampur alkohol dengan dikompres, nggak boleh. Dicampur dengan betadin, povidone iodin, rifanol, atau bahkan kopi, nggak boleh sama sekali. Jadi ketika bayi selesai mandi, dikeringkan tuh Bun tali pusatnya. Setelah dibersihkan pakai alkohol swab, buang alkohol swabnya, boleh dibungkus sama kasa kering ataupun nggak pakai kasa kering pun nggak apa-apa. Misalnya nih, Bunda takut kesenggol-senggol misalnya kan, walaupun itu sebenarnya nggak sakit sih sebenarnya kalau kesenggol, tapi Bundanya kan agak ngeri nih kalau kelihatan ya tali pusatnya. Boleh dibungkus pakai kasa, kasa kering tidak boleh dicampur dengan apapun. Kenapa Bun? Karena kalau zaman dulu itu kayaknya saudaraku, kakakku atau bahkan ibuku dulu itu dibungkusnya dengan kasa dicampur sama alkohol Bu Bidan. Ingat Bun, tali pusat ini nantinya akan lepas. Bagaimana cara lepasnya? Ya dikeringkan. Gimana caranya biar cepat kering? Kalau dikompres dengan alkohol, ingat alkohol itu 70% kandungannya. Alkohol 70%. Yang 30% apa Bun? Yang 30% air. Nah kira-kira kalau misalnya tali pusatnya ini dibungkus, dikompres dengan air, alkohol tadi 70%, yang 30%-nya air, bisa cepat kering atau enggak kira-kira? Nah, kalau misalnya memang dia dibungkusnya pakai air, justru malah kelembapannya malah lebih tinggi dan otomatis dia malah nggak kering-kering, malah nggak lepas-lepas. Nah, itu kalaupun mau membersihkan kerak-keraknya aja nih waktu mandi atau habis mandi, boleh pakai alkohol swab pinggir-pinggirnya aja, buang alkohol swabnya, bungkus pakai kasa kering, ataupun tidak dibungkus pun nggak jadi masalah. Nah, gitu ya Bun, perawatan tali pusatnya. Dan biarkan saja sampai mengering dan lepas sendiri, nggak usah ditarik-tarik, nggak usah diintervensi, biarkan dia lepas sendiri. Ada tanda bahaya bayi baru lahir yang Bunda harus tahu, dan salah satunya itu adalah perdarahan tali pusat. Jadi perdarahan tali pusat itu adalah ketika tali pusatnya ibunya itu, maaf, ketika tali pusat si bayinya itu mengeluarkan darah yang aktif. Dari klemnya itu dia mengucurkan darah netes-netes tuh, itu namanya tanda bahaya bayi baru lahir. Kalau seperti itu gimana Bu Bidan? Langsung bawa ke rumah sakit. Nah, kecuali bedanya kalau misalnya hanya ada sisa-sisa yang kemarin tapi nggak aktif. Tahu ya Bun ya, kalau perdarahan aktif itu dia ngucur terus, tes 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 tes. Nah, jadi tali pusat itu ada venanya Bun, ada vena, ada arteri, ada pembuluh darah. Jadi kalau ada infeksi perdarahan tali pusat, dia akan ngucur terus. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau dia ngucur terus karena masih tersambung sama badannya bayi, otomatis darahnya bayi akan keluar terus. Nah, itu nggak boleh. Salah satu tanda bahaya bayi baru lahir adalah
perdarahan tali pusat. Nah, Bunda harus tahu apa aja sih tanda bahaya bayi baru lahir. Kalau misalnya ada muncul kondisi seperti ini kita harus panik. Tapi kalau enggak, gimana nih? Nah, kita selesaikan ini dulu ya. Sudah ya Bun, yang perawatan tali pusat aman ya. Jadi tali pusatnya nggak usah diapa-apain, nggak usah diintervensi habis mandi, dikeringkan gitu aja udah cukup atau dibungkus kasa yang kering. Oke. Kebersihan bayi, bersihkan mata, telinga, dan hidung bayi dengan kapas basah, usap kemaluan dari depan ke belakang untuk mencegah infeksi. Apalagi kalau misalnya eh, bayinya ini bayi perempuan, jadi dibuka labianya, labia vaginanya itu bukan ada labia, dibuka, dibersihkan, biasanya ada putih-putihnya Bun, nggak apa-apa. Nggak usah sampai dalam, diusap ini aja, seret, itu cukup. Nah, kalau pada bayi laki-laki, lihat skrotumnya. Jadi skrotum itu telur, Bun. Kan ada alat kemaluan itu namanya penis, lalu skrotum. Skrotum itu yang telur bagian penisnya. Biasanya ada beberapa anak yang memang skrotumnya itu memang belum turun. Biasanya kan normalnya ada 2. Nah, kalau misalnya anak Bunda ini masih 1, oh ya ini mungkin ada fasenya yang memang dia belum turun. Itu ditunggu aja biasanya 5, 6 bulanan atau bahkan ada yang 8 bulan baru turun, Bun. Jadi diobservasi aja dulu. Jadi selama nanti kurang dari setahun dia udah turun, ya aman berarti. Tapi kalau sudah 2, ya sudah aman berarti sudah turun, nggak apa-apa, nggak masalah. Penis juga seperti itu. Penisnya bayi harusnya bisa dibuka. Kalau misalnya enggak, fimosis, dan itu biasanya beberapa DSA menyarankan untuk dilakukan khitan atau sunat. Kenapa kira-kira? Karena itu untuk mencegah terjadinya ISK, infeksi saluran kencing. Jadi ketika si bayi ini mengalami infeksi saluran kencing, yang terjadi apa? Penyerapan nutrisinya tidak baik. Akhirnya menyebabkan perkembangannya dia nggak oke, berat badannya nggak oke, akhirnya terjadi stunting, sering demam karena infeksi bakteri tersebut. Akhirnya kalau sering demam, otomatis bayinya juga nggak mau nyusu, malas nyusu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kebersihan itu bukan hanya di badannya aja, alat kemaluannya juga harus kita perhatikan. Pun kalau mandi gimana sih Bu Bidan? Kalau misalnya bayi baru lahir itu diseka aja ya? No, bayi baru lahir pun juga harus mandi, kena air, dibersihkan. Kalau bunda-bunda semua takut untuk masuk ke dalam baknya, seka dulu di perlak misalnya. Kita bersihkan belakang telinga, ketiaknya, lehernya, selakangan, pantat, dan alat kemaluannya kita basuh di situ. Kalau sudah bersih, sudah kita bersihkan semuanya, baru masuk ke dalam bak. Lu nggak apa-apa ya Bu Bidan, bayi baru lahir mandi di bak, nggak apa-apa Bun. Di rumah sakit pun juga protapnya seperti itu, bayi juga mandi di dalam bak. Kadang ada beberapa orang, oh enggak ini bayinya diseka aja, nggak apa-apa, mandi di dalam bak pun juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi dibersihkan matanya. Nggak usah takut-takut pegang bayi, Bun. Kadang kan ada beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak takut karena masih kecil, ya. Takut karena masih bayi. Terus kapan pegang anaknya? Nunggu sampai 17 tahun. Nah, terlalu lama kan ya. Jadi lebih baik bonding awal kita lakukan di awal sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya nih kita pakai sus atau pakai mbak yang semuanya bisa dihandle sama sus atau sama mbak, sebisa mungkin kita juga masuk di perawatan bayi. Jadi jangan sampai nih anak-anaknya ini dapat bondingnya dari siapa? Dari sus. Nah, nggak mau kan kalau misalnya anak-anaknya ini lebih sayang sama susnya ketimbang dari ibunya. Jangan sampai ya. Jadi seperti itu. Next. Nih. Ini udah masuk tip menyusui, ini nanti kita masuk yang bab selanjutnya aja. Tadi balik lagi aja Mas Satria, balik yang ke tadi. Oke. Jadi tadi saya sudah sempat bilang kalau ada beberapa tanda bahaya bayi baru lahir, ya kan? Jadi ada beberapa tanda bayi baru lahir itu ada apa aja, kita harus tahu. Oh, bayi ini dalam keadaan normal. Oh, bayi ini kayaknya butuh kita bawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Itu apa aja? Yang pertama, bayinya demam di atas 37,5. Nah,
Kalau bayinya itu demam, Bun, di atas 37,5 itu sudah bawa aja langsung ke rumah sakit. Yang kedua, bayinya malas menyusu, yang harusnya 2 jam sekali. Seharinya itu menyusunya kurang lebih 8 sampai 10 kali, dia nyusunya cuma 5 jam sekali, 6 jam sekali. Nah, oh sebentar, saya bahas tadi yang demam dulu ya. Jadi nih di awal-awal kelahiran kita harus tahu, kalau misalnya ada tanda bahaya bayinya itu muncul demam, itu kemungkinan karena ada beberapa kemungkinan. Yang pertama dehidrasi. Dehidrasi, bayinya ini nggak nyusu dengan baik. Jadi kebutuhan cairannya kurang. Menurut si ibu, dia nyusunya udah sering Bu Bidan, nyusu terus kok ini sejam 2 jam. Tapi bayinya masih dehidrasi loh Bun. Karena apa? Karena latch on-nya yang salah. Oh, karena ternyata ibunya belum mengeluarkan ASI di awal-awal kelahiran. Nah, jadi jangan sampai bayinya ini dehidrasi tapi ibunya nggak tahu gitu kan. Kesannya bayinya nyusu tapi hisapannya salah. Otomatis apa? Otomatis ASINya tidak masuk secara sempurna. Itu yang menyebabkan bayinya dehidrasi atau demam di awal-awal kelahiran. Atau bisa jadi ada infeksi bakteri virus di awal-awal kelahiran. Misalnya ketubannya ibunya sudah pecah seminggu dan dia baru lahiran. Nah, itu biasanya menyebabkan si bayi-bayinya ini juga demam di awal-awal kelahiran. Kita harus tahu penyebabnya apa dulu. Gitu ya. Sebelum kita ngomong ke infeksi virus, kita evaluasi gimana sih nyusunya beberapa awal-awal kelahiran ini gimana gitu. Oke, tanda bayi yang kedua yaitu biasanya malas menyusu. Malas menyusu itu yang kayak gimana sih Bu Bidan? Biasanya kan saya sarankan, dia menyarankan bayi itu nyusunya 2 sampai 3 jam sekali. Kok ini bayiku tidur ya? Aku bangunin juga susah sekali. Bahkan 5 sampai 6 jam dia nggak kebangun. Nah, kalau itu sudah berjalan sehari, nggak usah lama-lama, langsung bawa ke rumah sakit. Kemungkinan bayi-bayi tersebut terjadi hipoglikemi, penurunan gula darah. Jadi bayi-bayi dengan hipoglikemi atau bahkan hiperglikemi, biasanya itu males minum, males bangun. Jadi dia lebih mementingkan tidurnya ketimbang nyusunya. Nah, kalau ibunya itu nggak notice, kalau misalnya bayi-bayinya itu ternyata hipoglikemi, apa yang terjadi? Ya banyak kurang nutrisi di hari-hari pertama. Ibu-ibu semua ngiranya, oh bayiku pinter, tidur terus nih, aman kayaknya, dia nggak rewel. Ini berarti tipenya anak-anak yang pinter. Nggak seperti itu, Bun. Jadi bayi itu konsepnya 2-3 jam sekali dia harus bangun untuk menyusu 1 payudara setengah jam. Kalau dia istirahatnya melambat banget dan begitu ditempel ke payudara kok udah tidur ya dan susah banget dibangunin, alangkah baiknya langsung bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan gula darah. Lalu tanda yang ketiga yaitu kejang. Nah, kejang pada bayi Bun, ada kejang demam, ada kejang nggak demam. Pokoknya itu kejang, langsung bawa entah itu demam, nggak demam. Oh ini nggak demam. Kejang pada bayi itu ada beberapa macamnya. Jadi kejang itu bukan yang kayak gini-gini aja. Bayinya diem aja ngeliat atas kayak gini, itu juga bisa salah satu kejang. Nah, coba dilihat. Biasanya kan tangan bayi seperti ini, Bun. Tapi kalau dia cengkramannya kuat sekali dan matanya lihat ke atas, ketika dibuka seperti ini dia nggak bisa, kemungkinan bayinya kejang. Nah, kita jadi harus observasi. Tuh, jadi itulah kita harus paham apa aja tanda bahaya bayi baru lahir. Terus setelah itu kuning, jaundice warna warna kuning pada bayi. Biasanya warna kuning pada bayi itu normalnya 1 minggu setelah bayi lahir sampai 1 bulan. Nah, warna jaundice itu normal kalau bilirubinnya juga normal. Bilirubin itu apa sih? Bilirubin itu suatu sistem tubuh yang bisa menyebabkan bayi itu berwarna kuning. Jadi dia itu ketika tinggi bilirubinnya biasanya ada beberapa dokter yang acuannya ada yang 10, ada yang 14, ada yang 17. Selama itu masih di bawah normal, warna jaundice atau warna kuning pada bayi normal. Oke, gitu ya Bun ya. Jadi dikatakan bayi ini jaundice-nya kuningnya ini berbahaya, tanda bahaya pada bayi baru lahir. Ketika lahir cower, lahir procot ini tiba-tiba kuning, itu bahaya. Nah, jadi
harus tanyakan, Bu Bidan, Bu Dokter, ini kok bayi saya kuning ya? Ini kenapa ya? Coba tanyakan. Jadi kalau misalnya kuningnya ini 1 minggu, misalnya itu normal. Jadi nanti ada grade-grade-nya. Biasanya kan begitu bayi baru lahir, nanti 1 minggu dia akan kontrol. Nah, itu biasanya dokter akan memantau. Dan yang bahaya lagi jaundisnya kalau sudah lebih dari 1 bulan. Bayi lahir procot atau 1 bulan itu juga kalau masih kuning itu juga kita perlu antisipasi, itu ya Bun ya. Itu beberapa tanda bahaya bayi baru lahir. Diare. Nah, yang kelima adalah diare. Ini konsep diare, pengertian besar dari diare adalah BAB lebih dari 5 kali sehari dan tidak berampas. Namun perlu diperhatikan kalau misalnya pada bayi yang mengkonsumsi ASI, nutrisinya ASI nih, ASI full, bayi itu akan cenderung lebih banyak BAB, Bun. Jadi pengertian diare lebih dari 5 kali 24 jam ini tidak bisa dipakai untuk anak-anak yang memang full ASI. Jadi kalau misalnya memang anak-anak itu full ASI, biasanya dia akan lebih sering pup. Terus gimana untuk memantau nih anak diare atau enggak Bu Bidan? Biasanya pada anak-anak ASI itu BAB-nya lebih dari 5 kali bahkan. Karena kenapa? Metabolismenya cepat Pun. Jadi dia begitu diisi, dia keluar lagi. Begitu diisi, dia keluar lagi. Wajar. Nah, konsep diare pada bayi ASI eksklusif yaitu ketika si bayi ini dia pup atau BAB tidak berampas. Nah, seperti kayak cair air jeruk terus dituang di Pampers gitu ya. Itu sudah nggak ada ampasnya sama sekali. Tapi selama itu berampas, biasanya kan BAB-nya lunak. Lunak berampas itu normal. Gitu ya, Bun ya. Nah, itu sudah kita bahas untuk tanda bahaya bayi baru lahir. Sekarang kita lanjut ke materi yang satunya, Mas Satria, yang tips untuk menyusui saat bulan Ramadan. Di materi satunya sepertinya. Itu yang lebih lengkap. Ada 2 materi saya bikinnya. Atau di sini. Ya udah di sini aja wes. Ada 2 materi sebenarnya saya kasih. Nggak apa-apa, back aja dulu. Nggak apa-apa yang tadi aja. Back lagi. Oke. Nah, ini ya. Tips menyusui saat Ramadan. Ini Ibu menyusuinya udah masuk belum ya? Yang mana ini yang Ibu menyusui? Tadi yang belum eh, open mic Ibu Clarissa, Bunda Clarissa, Bunda Evivi, Bunda Fatim. Yang mana ini yang Bunda menyusui, Ibu menyusui? Boleh dikasih tahu kah Bunda Clarissa ini hamil atau menyusui, Bun? Oh, mungkin ini lagi disambi masak juga ini ya. Bunda Evivi, Bunda Evivi ini menyusui atau hamil? Bunda Fatim? Oke, nanti boleh ya open mic kalau misalnya sudah mateng nih yang dimasak. Tadi mungkin sambil nyambi-nyambi, boleh nggak apa-apa sambil dengerin Bubit ngobrol ngomong ya. Jadi kita masuk ke materi yang kedua yaitu tips menyusui saat Ramadan. Fakta tentang puasa dan ASI. Puasa tidak secara signifikan mempengaruhi kualitas ASI. Nutrisi utama tetap terjaga meskipun jumlah ASI bisa sedikit berkurang. Kuncinya adalah menjaga asupan gizi dan hidrasi. Nah, Bun, ada kualitas, ada kuantitas. Faktanya, beberapa penelitian menunjukkan ketika kita puasa tidak mempengaruhi kualitas ASI. Jadi yang dipengaruhi hanya kuantitas ASI. Apa bedanya Bu Bidan, kualitas dan kuantitas? Kualitas itu kandungan yang dimiliki oleh ASI tersebut. Kalau kuantitas itu adalah jumlah banyaknya. Jadi volumenya. Jadi kalau kita berpuasa otomatis kuantitasnya itu berkurang dan itu wajar. Tapi kualitasnya tidak akan berkurang selagi kita mencukupi kebutuhan nutrisi dan hidrasi cairan secara baik. Nah, jadi gimana nih? Aku boleh nggak puasa? Nanti akan kita bahas. Boleh atau tidaknya itu tergantung situasi dan kondisi.
Oke, gitu ya Bun ya. Jadi faktanya puasa itu tidak mempengaruhi kualitas ASI kok. Tenang aja. Baik ibu yang ini kan ada kategori ASI eksklusif sama ibu yang sudah empasi, bayi yang sudah empasi. ASI eksklusif, baik ASI eksklusif maupun empasi, kedua ibu menyusui ini sama-sama tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, pahala menyusuinya bunda ini juga dapat. Nggak usah bingung, aku harus ikut puasa. Padahal ternyata ada indikator yang bayinya itu bahaya untuk dilakukan puasa atau bahkan ibunya ini lemes. Ternyata kesehatan ibunya tidak mendukung untuk ibunya berpuasa. Tapi beliau memaksakan untuk puasa untuk bisa mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Pun ingat pahala kita menyusui anak-anak kita itu juga sudah tercatat kok. Tenang. Jadi dalam Islam itu sudah memberikan keringanan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, baik yang eksklusif maupun yang sudah makan nih. Ketika kita masih menyusui, itu kita diberikan keringanan. Kalau misalnya memang ada indikator yang menyebabkan kita tidak bisa melanjutkan untuk berpuasa, boleh kok nggak berpuasa. Apa aja Bu Bidan nanti indikatornya nanti kita di belakang kita bahas ya. Persiapan sebelum puasa, pastikan ibu dan bayi sehat. Konsultasikan dengan dokter dan dapatkan dukungan keluarga untuk membantu tugas rumah agar ibu fokus menjaga produksi ASI. Nah, kalau misalnya nih kadang ibu-ibu nih puasa nyediain sahur, nyediain buka, belum beres-beres, belum nyuci, belum setrika, belum lagi mikir ASI, istirahat, menyusui dan lain sebagainya. Kalau misalnya Bunda ini mau mempersiapkan Ramadan, mempersiapkan puasa, alangkah baiknya bekerja sama dengan suami, misalnya kalau nggak ada mbak atau nggak ada sus, bekerja sama dengan suami atau beberapa orang yang ada di rumah, di lingkungan sekitar, entah itu orang tua, mertua, kakak, adik, dan lain sebagainya. Koordinasikan dengan baik, jadi jangan sampai kondisi ibu saat Ramadan yang beliau menginginkan puasa, tenaganya terforsir habis di situ. Otomatis lebih apa? Ya lebih capek, lebih lapar, lebih haus, otomatis nutrisi yang didapat sama adik bayi ketika menyusui juga kurang dong, gitu ya. Next, sahur nih gimana sih pola makannya Bu Bidan? Jadi ada sahur, ada berbuka, ada menjelang tidur. Tetap makan sehari 3 kali. Bun, nggak puasa aja, Ibu menyusui aja ketika nggak puasa itu kebutuhan kalorinya jauh lebih tinggi loh dari ibu yang hamil. Nih, ibu hamil sama ibu menyusui ini kalorinya lebih tinggian ibu menyusui loh. Kalau wanita biasa kurang lebih 2000 kilokalori per hari. Kalau ibu hamil sampai trimester ketiga itu aja 2200 sampai 2400 kilokalori. Kalau ibu menyusui lebih banyak lagi loh Bun kalorinya yang dibutuhkan 2400 sampai 2800 kilokalori. Nah, kalau misalnya nih kalau misalnya puasa tapi makannya tetap 3 kali bisa tak Bu Bidan? Bisa dong saat sahur berbuka dan menjelang tidur. Nah, saat sahur, karbohidrat kompleksnya kita kuatkan di situ. Nah, karbohidrat kompleks itu apa sih? Karbohidrat kompleks itu yang metabolismenya bisa melambat di tubuh kita. Jadi, kenyangnya itu lebih lama. Jadi jangan minum es waktu gula meja, sirup, itu biasanya malah mempercepat kita untuk lapar. Jadi kita kuatkan di sahurnya. Karbohidrat kompleks contohnya apa? Beras merah, oatmeal, dan perbanyak protein ketika sahur. Nah, kalau berbuka oleh air putih, kurma, protein tetap masuk ya. Sahur tadi saya bilang tekankan di protein bukan berarti ketika berbuka dan makan malam menjelang tidur nggak pakai protein. Tetap protein ada, tapi ketika sahur kita kuatkan di situ. Berbuka ini kita kuatkan dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan pemenuhan rehidrasi cairan. Dan menjelang tidur juga camilannya sehat. Boleh kacang-kacangan, edamame, kacang hijau itu boleh kita makan. Bahkan makan besar pun juga boleh. Nah, kalau misalnya biasanya nih yang dilalaikan ibu-ibu itu justru malah rehidrasi cairan. Biasanya kan lapar langsung makan banyak. Minum es tadi saya bilang minum sirup ya kayaknya sedikit aja 3 teguk aja udah seger banget. Maksimal 5 teguk lah ketika berbuka puasa. Namun ternyata setelah dikaji dalam sehari beliaunya kurang untuk rehidrasi cairan. Kurang lebih pada sehari itu
paling nggak 2 liter Bun kebutuhannya. Jadi saya punya tips. Jadi gimana sih untuk memenuhi 2 liter? Sekali nanti aku kelempokan Bu Bidan. Nanti aku muntah waktu habis sahur. Atau nanti aku nggak bisa ikut sholat tarawih karena aku kekenyangan karena disuruh minum Bu Bidan ini 2 liter. Nah 2 liter itu nggak langsung diminum 2 liter Bun. Jadi kita bagi 2, 4, 2. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat malam, dan 2 gelas saat sahur. Boleh ditambah jus, boleh ditambah susu, eh, kacang hijau, sari kacang hijau itu boleh Bun. Jadi di luar itu. Jadi 2, 4, 2. Diingat 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat malam, dan 2 gelas saat sahur. Jadi nanti sebelum makan besar nih minum dulu air putih. Jadi boleh kok Bun minum minuman jus, susu, dan lain sebagainya itu boleh. Tapi jangan mengesampingkan cairan yang butuh banget nih, yaitu apa? Air putih. Minum minuman manis boleh, tapi kalau minum minuman manis ini kesannya sedikit sudah membuat kita lega, ya itu harus dibatasi. Jadi kita pemenuhan cairan dulu untuk rehidrasi cairan sehingga kualitas dan kuantitas ASI kita tetap terjaga. Jadi gitu ya. Jadi harus diperhatikan pola makan dan minumnya juga. Next. Nah, ini tadi saya jelaskan ya. 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat berbuka, dan 4 gelas saat malam mau tidur. Nah, jadi itu enggak langsung yang 2 liter atau 1 liter saat sahur, 1 liter saat berbuka, jangan. Jadi kita pakai gelas 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat malam jelang tidur, 2 gelasnya waktu saat sahur. Gitu ya, Bun. Next. Mempertahankan produksi ASI. Tetap menyusui atau memerah ASI sesuai jadwal produksi ASI meningkat setelah berbuka. Jadi susui bayi lebih sering di malam hari. Nah, jadi kalau untuk ibu-ibu yang bayinya ini sudah makan nih, kalau misalnya ini kita ngobrolnya adalah untuk ibu-ibu yang memang masih full ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan dia masih full menyusui, kita optimalkan untuk menyusui di malam hari. Nah, sama sih untuk ibu yang pasti juga seperti itu. Namun, kalau pada ibu yang sudah anaknya sudah empasi, dia akan justru malah lebih enak, Bun. Justru malah pada pagi, siang, dan sorenya banyakin dimakannya. Nah, jadi banyakin dimakannya, otomatis ketika malam hari, ketika kita sudah buka, kita optimalkan di situ. Sama pun juga dengan ibu-ibu yang masih ASI eksklusif. Biasanya kalau ini anakku sudah deep sleep, Bu Bidan. Kalau tidur malam sudah enak, ini tidurnya sudah 4 jam, 5 jam gitu. Nah, pada waktu saat puasa ini, 1 bulan ini aja, malam ini tetap masukin, Bu. Tetap susui aja. Karena apa? Kita optimalin di situ. Karena pagi dan siangnya ini kan kita berpuasa. Loh, nggak nyusu dong, Bu Bidan? Ya nyusu dong. Ya tetap nyusu, tapi kita optimalkan di malam hari gitu. Untuk aktivitas ibu-ibu bekerja, pompa harus tetap jalan, Bun. Selama bunda-bunda memenuhi semua itu nutrisinya, insya Allah semuanya aman. Pun, kalaupun tidak aman seperti yang tadi saya sebutkan, bunda boleh kok halal untuk membatalkan puasa. Waspadai tanda bahayanya. Jadi, segera batalkan puasa jika ibu merasa pusing, lemas. Bunda Fatin, Bu Bidan mau tanya, oke Bunda Fatin nanti dulu ya, saya selesaikan dulu ya materinya ya. Jadi segera batalkan puasa jika ibu merasa pusing, lemas, urinnya Bunda pekat atau sedikit coklat, atau bayi jarang pipis, kurang dari 6 kali sehari. Terus selama 2 minggu ini berat badannya dia nggak ada kenaikan, rungsing, rewel aja sepanjang hari. Itu boleh loh Bun, nggak puasa. Jadi nggak masalah. Jadi tahu ya Bun, batasannya di mana kita boleh melanjutkan puasa atau kita harus membatalkannya. Ketika si bunda sudah lemes, pusing, terus gemetar, keringat dingin, boleh langsung dibatalin. Nah, kalau misalnya bayinya ini kok ternyata dia lebih rusing ya, terus juga pipisnya kok juga lebih kurang, terus ini kok penimbangannya 2 minggu ini dia nggak ada kenaikan berat badan sama sekali. Wah, ini kayaknya memang harus dibatalin dan aku nggak boleh puasa gitu loh. Bun, ingat tadi sudah saya sebutkan
Ini next masih ada lagi kan Mas Satria? Oh ya, ini ya terakhir ya. Next, itu tadi apa tuh? Ini udah ini aja. Jadi, eh, puasa bagi ibu menyusui aman jika disertai persiapan yang matang, jaga nutrisi, hidrasi cairan, pantau tanda bahaya yang tadi saya sebutkan, prioritaskan kesehatan ibu dan bayi, dan konsultasikan dengan dokter bila ragu. Tadi sudah saya sebutkan ya Bun ya, apa aja tanda bahaya yang ibu Bunda ini harus membatalkan puasanya. Ibunya pusing, lemes, keringat dingin, sudah mau pingsan, boleh langsung halal, langsung buka puasa boleh. Atau bayinya ini rungsing, sering nangis ketimbang biasanya, terus demam, bayinya demam, itu tanda juga dehidrasi. Lalu penimbangan berat badan bayinya itu juga tidak naik. Nah, itu juga boleh Bunda nggak melakukan puasa. Jadi ketika kita menyusui pun kita juga sudah dicatat amal kebaikannya kok Bun, walaupun kita tidak berpuasa. Nah, capeknya ibu mengandung, capeknya ibu melahirkan, capeknya ibu menyusui itu sudah tercatat semuanya amal kebaikannya itu. Bahkan di Al-Luqman ayat 14 sudah jelas disebutkan, dan kami perintahkan kepada manusia, kepada orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Nah, di situ tuh sudah jelas Bun, kalau misalnya walaupun ibu menyusui ini nggak puasa aku tapi kepingin dapat pahala. Bun, Bunda juga ada bisa dapat pahala kok dari menyusui. Tenang aja, pahalanya malah berlimpah-limpah ketika kita mampu memberikan nutrisi yang baik untuk anak kita. Kalau misalnya Bunda tetap memaksa, oh ini aku harus, nggak apa-apa, sudah mau nggak mau aku harus puasa. Padahal bayinya sudah, berat badannya sudah berkurang, nggak naik, atau ibunya pingsan setiap hari puasa tapi setiap hari pingsan. Nah, itu kan bisa dikatakan dolim pada diri sendiri ataupun bahkan dolim kepada anak kita. Nah, jadi jangan sampai indikator itu kita sepelekan. Seperti itu ya Bun ya. Sudah habis ya Mas Satria kayaknya. Slide Ya, terakhir. sudah habis. Oke, nah habis. Ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan ya Mas Satria ya. Iya, eh, baik. Hmm. Terima kasih Bunda Mita untuk pemaparan yang sangat inovatif dan bermanfaat. Nah, sekarang ini kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Bunda-Bunda ya. Jadi untuk Bunda-Bunda yang ingin bertanya, bisa langsung saja ketik di kolom chat, atau mungkin bagi Bunda-Bunda yang ingin bertanya secara langsung, bisa langsung saja on mic Bunda-Bunda. Untuk Bunda-Bunda dipersilahkan. Atau mungkin Bunda Meta bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah beberapa Bunda tadi tanyakan di Nih. kolom chat. Silahkan Bunda. Ya udah nggak sabar bunda-bunda ini udah pada chat ini di sini. Oke, kita bacakan aja dulu ya Mas Satria ya. Ini ada Bunda Vika. Bu Bidan izin bertanya beberapa pertanyaan. Satu, bagaimana pada kasus ibu melahirkan namun ASI tidak mau keluar lalu dibantu pakai DOT? Apakah bentuk puting mempengaruhi? Nah, ini biasanya kita ada materi ya Mas Satria webinar. Mungkin nanti Bunda Vika bisa ikut yang persiapan bayi melahirkan atau menyusui secara efektif, itu nanti ada, nanti kita belajar gimana mempersiapkan menyusui di awal-awal kelahiran. Apakah bisa dioptimalkan ketika si bayi itu belum lahir aslinya dikeluarkan? Biasanya nanti akan saya jelaskan di materi itu, tapi enggak apa-apa, kita spill dulu di hari ini khusus untuk Bunda Vika nih. Jadi sebenarnya Bun, pertemuan ibu-ibu hamil dengan konselor menyusui itu ada 7 sebenarnya. Nah, salah satunya itu ketemuannya nih, ini kan sebuah sarana kita bertemu ya Bun ya. Ketemunya saat hamil seperti ini. Jadi Bunda sudah terpapar dengan konselor menyusui. Jadi Bunda tahu nanti apa yang akan dilakukan ketika bayinya sudah lahir. Nah, jadi biasanya di kehamilan itu Bunda akan di breast care atau dirawat payudaranya supaya ASINya keluar, dan ketika bayinya lahir ASINya juga sudah keluar aman. Namun ada beberapa kasus yang namanya laktogenesis melambat. Ada laktogenesis 1, ada 2 dan 3. Laktogenesis itu proses pengeluaran ASINya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses pengeluaran ASINya ini terhambat.
Bisa karena ibunya anemi, bisa ibunya perdarahan, bisa karena ibunya preeklamsi, diabetes, dan lain sebagainya bisa menyebabkan latogenesis itu melambat. Atau bahkan hanya kurang dirawat ketika hamil 36 minggu menyebabkan salurannya itu belum terbuka, masih kotor dengan eh, lemak-lemaknya ibunya juga bisa di ujung-ujung papilanya itu. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan itu semua. Nah, untuk meminimalisir kejadian itu, bertemulah dengan konselor menyusui sejak 36 minggu. Jadi nanti di situ Bunda akan tahu, oh ini putingku ternyata normal. Oh ternyata putingku ternyata kecil. Oh ternyata tenggelam atau besar dan sebagainya. Gimana ini caranya aku meminimalisir ketika bayinya lahir nanti masih tetap bisa memberikan ASI, masih tetap bisa menyusui aku. Nah, apakah dibantu DOT itu menyelesaikan masalah? Justru malah memperparah masalah. Jadi harusnya ketika kita di awal-awal kelahiran, si bayinya itu dioptimalkan menyusu langsung ke payudara si ibunya dengan berbagai kondisi, walaupun nggak keluar kan tadi saya bilangnya disusukan. Karena apa? eh, Hisapan bayi itu mempengaruhi produksi ASI. Semakin tidak dihisapkan, semakin bayinya itu minum dengan DOT, otomatis apa? Ada nggak yang menghisap ke payudara ibunya? Nggak ada dong. Alhasil apa? Si bayi juga adaptasinya dengan DOT. Alhasil bayinya bingung puting. Kalau sudah bingung puting, tidak ada hisapan pada payudara, produksi ASI yang harusnya grafiknya naik, dia malah turun. Itu yang menyebabkan ibu-ibu mesti ngomong, saya nggak bisa menyusui karena saya tidak keluar ASINya. Bu, catat ya. Ingat kata-kata saya. Semua ibu melahirkan bisa mengeluarkan ASI. Tergantung waktu dan prosesnya. Kalau waktu dan proses ini dilakukan dengan baik, insya Allah ASI itu akan keluar dan bayi itu bisa mendapatkan nutrisi yang memang sudah disediakan oleh Allah itu untuk si bayinya dari payudara ibunya. Nah, jadi tinggal gimana prosesnya, kita benar atau enggak. Kalau misalnya si ibu nih dari awal sudah memilih proses yang salah menggunakan DOT, otomatis ya produksi ASINya juga nggak akan naik. Gitu ya Bunda Vika ya. Jadi kalau misalnya di awal kelahirannya itu nggak keluar gimana? Ada proses namanya tetap mengisapkan ke payudara ibunya dan tetap kita pantau indikator kecukupan ASI. Kita pantau pipisnya. Kalau pipisnya lebih dari 5 kali dan suhunya tidak demam, lanjutkan untuk menyusui walaupun itu nggak keluar ASINya. Kalau Bu Bidan, indikatornya itu sudah muncul gimana? Baru kita masukkan ASI donor. Cari ASI donor. Sekarang kan sudah banyak lembaga-lembaga, eh, kalau saudara, misalnya kalau saudara kan sudah jelas ya saudara. Kalau misalnya itu pun kalau saudara kita nggak screening. Kalau dari lembaga-lembaga yang sudah legal, biasanya dia sudah aman, safe. Jadi ASI yang mau didonorkan atau yang mau kita terima itu sudah di screening dari segala penyakit, terus nanti ada pencatatannya, jangan sampai nanti sepersusuan ini nantinya akan bertemu itu wajar ya, tapi tidak untuk menikah. Jadi untuk incest itu jadi nggak ada. Jadi kalau bayi sepersusuan ini kan tidak dipersanakan untuk menikah gitu kan. Jadi pencatatannya itu kalau sudah di lembaga legal itu dia akan bagus. Jadi sudah ada sertifikatnya juga. Jadi sebelum memakai ASI susu formula ini kita disarankan memakai ASI donor. Kalau ASI donor ini nggak dapat, barulah yang option terakhir adalah susu formula. Jadi nggak langsung nih, nggak keluar atau bayi nggak bisa nyusu, nggak usah disusukan, nunggu keluar aja. Yang ada malah nanti ASINya nggak akan keluar karena tidak dapat hisapan. Jadi yang benar adalah tetap hisapkan sambil memantau indikator tanda bahaya pada bayi. Selama itu pipisnya aman, suhunya aman, terus susui sampai ASINya keluar. Titik. Gitu ya Bun ya. Tapi kalau misalnya memang sudah ada indikator nih, oh ini demam Bu Bidan, suhunya di atas 37,5, suhunya di atas 38. Oke, kita berikan ASI donor. Kalau ASI donor nggak boleh halal susu formula masuk. Boleh pakai susu formula. Pun itu tidak menggunakan DOT. Gunakanlah sendok atau pipet. Untuk apa? Ketika nanti si bayinya ini suhunya sudah turun, prioritaskan lagi dengan menghisap payudara. Kalau bayi ini sudah kena DOT, otomatis hisapannya tidak akan lebih baik. Nah, jadi akan lebih buruk. Kalau hisapannya lebih buruk, otomatis produksi ASINya juga nggak akan maksimal.
Gitu ya, Bunda Vika ya. Jadi sudah tahu pandangannya nanti kalau sudah keluar seperti ini, kalau belum keluar gimana nih apa yang harus aku lakukan. Nih, yang kedua, bentuk puting mempengaruhi. Bentuk puting itu semua ibu dengan bentuk puting apapun bisa menyusui bayinya. Tapi mungkin ada beberapa ibu yang putingnya kecil, putingnya besar, atau inverted, atau masuk ke dalam, itu butuh effort untuk menyusui bayinya. Tapi kalau ketika kita adaptasi di awalnya sudah oke, jadi itu lebih mempermudah. Apa yang bisa mempermudah? IMD dan rooming in. Rawat gabung tadi di awal bisa mempermudah kita menyusui dengan berbagai bentuk puting. Gitu ya, Bu Vika ya. Lanjut yang kedua, cara perawatan ari-ari untuk newborn. Plasenta ya, maksudnya mungkin ibu-ibu yang di Jawa sudah biasa dengan ari-ari. Tapi kalau di Kendari tadi mungkin nggak ari-ari ya sebutnya ya, nggak tahu apa itu. Jadi kita sebenarnya plasenta. Nah, plasenta itu cara perawatannya gimana? Sebentar Bun, Bunda Vika, ini yang dimaksud perawatan plasentanya atau perawatan tali pusatnya? Coba Bunda Vika nanti bisa open mic. Boleh open mic aja nggak apa-apa kalau nggak mau on cam. Ini yang dimaksud adalah plasentanya atau tali pusat yang nempel di perutnya bayi, Bun. Bukan yang itu loh. Apa Bu Bidan yang ari-ari yang biasanya dikubur nanti itu loh. Plasenta ya, Iya, berarti oke. plasenta. Plasenta itu jadi selayaknya biasa aja, Bun, dicuci biasa dari darahnya itu. Biasanya kalau ada orang Jawa itu pakai kendil ya, Bun ya. Boleh pakai kendil, boleh dilarung. Dilarung tuh dibuang eh, di mana? Di laut. Boleh. Jadi nggak ada eh, sakleknya gimana? Dicuci aja secara bersih, ditaruh di dalam kendil. Karena kalau kendil itu nggak dikasih air, dia akan lengket-lengket. Plasentanya itu dikasih air, udah dikubur aja seperti biasa. Nggak ada ketentuan yang harus dikasih bunga 7 rupa, harus dalam, dikasih garam, dikasih jarum. Nggak perlu, Bun. Dalam Islam tidak mempersulit kita untuk seperti itu. Sudah kubur aja. Karena itu kan ya sudah ketika terlepas sama bayinya itu sudah benda mati yang memang boleh dilarung atau dibuang di laut atau boleh dikubur. Kadang kan ada, itu kan kembali lagi pada adat ya Bun ya. Kita nggak bisa membatasi adat istiadat seorang. Ada yang dikasih lampu, ada yang kasih bunga-bunga. Kedalamannya harus berapa ratus meter. Nah itu kayaknya nggak ada ketentuan seperti itu sebenarnya. Hanya dikubur aja diperlakukan seperti benda mati yang lainnya gitu, hanya dikubur, dicuci bersih dari darahnya itu tadi, boleh dimasukkan kendil kalau mau dikubur, terus ya udah ditutup biasa gitu aja nggak apa-apa. Seperti itu Bunda Vika. Betul seperti itu yang dimaksud ya, perawatan plasenta yang itu kan? Iya betul Bu Bidan, terima kasih. Oke. Yang ketiga, situasi pasca melahirkan bagi ibu seperti apa dari belajar musik hingga berdiri berjalan. Pemulihan after melahirkan. Maksudnya gimana ini, Bunda Vika? Situasi pasca melahirkan bagi ibu baru seperti apa? Dari belajar menyusui hingga berdiri berjalan pemulihan after melahirkan. Saya jawabnya, semua proses itu menyenangkan. Semua proses itu membahagiakan. Karena apa? Kalau kita hanya fokus pada sakitnya luka jahitan, terus fokusnya di situ. Tapi kalau kita habis melahirkan, setelah melahirkan, kita fokusnya pada rasa bersyukur. Kita sudah ketemu sama dedek bayi yang 9 bulan kita tunggu-tunggu. Oh ternyata ketika keluar, Masya Allah begitu cantiknya, Masya Allah begitu gantengnya, memberikan rasa happy, bahagia, hormon oksitosin kita akan lebih banyak lagi. Jadi kalau saya ditanya seperti situasinya seperti apa, menyenangkan. Jadi fokuslah pada kebahagiaan yang ada saat itu. Syukuri apa yang ada. Bayi ini nangis terus, Bu dan pusing saya. Kalau kita fokusnya pada nangisnya, ya pusing terus. Karena sebelumnya kita nggak dengar suara tangisan bayi. Tapi kalau kita fokusnya, oh iya, kan kemarin-kemarin aku sudah menginginkan suara tangisan bayi nih di rumahku. Ada beberapa ibu yang belum dikasih loh, yang menginginkan ada tangisan suara bayi di rumahnya itu belum dikasih sama Allah. Nah, ketika di rumahku sudah ada tangisan bayi,
disyukuri. Oh, alhamdulillah. Tinggal bagaimana nih kita pelan-pelan untuk mengetahui apa sih yang diinginkan oleh bayi, apa sih yang diingin oleh bayi. Bisa tersampaikan nggak keinginannya ke kita, atau kita bisa menyampaikan pelan-pelan, yuk bayi, yuk dek, ini tuh kita kalau malam itu tidur, kalau pagi kita bermain, pelan-pelan, nggak ada proses. Bahkan dulu ibu Bunda Vika pun kalau pertama kali ketemu suaminya dulu kan nggak yang langsung, oh ini aku jatuh cinta nih kayaknya, aku ini kayaknya bakalan menjadi jodohnya nih, kan nggak gitu juga kan. Biasanya, oh ya nih ternyata enak diajak ngobrol ya, oh ternyata orangnya nyaman nih, bisa jadi pelindung. Oh kan butuh proses ya punya, sama bayi juga gitu, begitu keluar kita nggak tahu apa maunya dia. Nah, sampai seiring berjalannya waktu, oh ternyata kayaknya ini kita nyambung ngobrolnya, kayaknya ini yang sosok yang aku cari. Nah, menikah deh akhirnya sampai sekarang. Sama, bayi juga seperti itu. Ketika bayi lahir, kita nggak bisa memaksakan bayi, kamu harus tahu maunya aku, kamu harus nyusu kayak gini, gini, gini. Nggak bisa pun. Jadi semuanya seiring berjalannya waktu, ketika prosesnya kita lakukan dengan baik, insya Allah semuanya itu akan juga baik. Nah, kalau situasi pasca melahirkan tenang, menyenangkan, happy. Selagi apa? Selagi Bunda tahu bagaimana sih proses-proses kehamilan, persalinan, menyusui. Makanya di grup ini, insya Allah sudah memandu Bunda dari proses kehamilan, persalinan, menyusui, bahkan untuk merawat buah hati pun di sini grupnya udah lengkap di sini. Webinarnya kita sediakan kompleks semuanya untuk bunda-bunda semuanya. Jadi jangan sampai Bunda ini nggak tahu pandangannya ke depan ini kayak seperti apa. Jadi situasinya pasca melahirkan menyenangkan. Jadi nggak usah fokus pada sakitnya, jahitan, dan lain sebagainya. Kalau ibu melahirkan, dia langsung bisa mobilisasi 1 kali 24 jam pun bisa langsung berjalan dan lain sebagainya. Kalau ibu operasi, biasanya operasi seksio sesar ya, 1 kali 24 jam dia baru dilepas selang kencingnya, dan itu baru dia belajar ke kamar mandi untuk mobilisasi. Untuk miring-miring, duduk, apalagi sekarang ada eraks ya Bun, akan lebih cepat. Ketika habis melahirkan operasi pun 2 jam pasca SC sudah bisa untuk miring-miring atau duduk. Seperti itu Bunda Vika ya, mungkin yang dimaksud ya. Iya, betul banget Bu Bidan. Tuh ya kan overthinking. Oke, semangat ya Bunda Vika. Sekarang berapa week Bunda Vika tadi? 17. 17 week. Iya. Oke. Jadi masuk trimester kedua. Ya, jadi mungkin mual muntahnya sekarang sudah mulai berkurang atau masih ada, Bun? Alhamdulillah sih tidak tidak merasa mual muntah Bu Bidan malahan. Oh, Ini alhamdulillah. puasa ya Puasa aman atau lancar. Iya, puasa puasa aman? aman. Sip. Jadi jangan lupa penuhi kebutuhannya cairan tadi 2, 4, 2 dan protein. Misalnya kalau sahur nih suami ini misalnya dia sahurnya pakai telur, kita pakai telur sama daging. Nah, suami ini sahurnya pakai ayam, kita pakai ayam sama telur. Nah, proteinnya di up di situ pun, gitu ya. Jadi biar aman sampai selesai Ramadan ini. Gitu ya Bunda Vika. Semoga bisa mencerahkan ya. Ya, terima kasih Bu Lanjut. Bidan. Oke, sama-sama. Bunda Fatim. Bu Ida mau tanya, saya hamil jalan 33 week. Kemarin sempat buat puasa, tapi kemarin itu tiba-tiba perutnya sakit. Dari pusar ke atas, perih, pusar ke bawah, kencang sampai buat jalan juga sakit. Jadi sekarang tidak puasa. Kemudian kemarin juga USG berat badan janin 1,8 gram. Kata dokternya kurang. Kalau usia kehamilan 32 week ke atas. Mohon sarannya Bu Bit, baiknya gimana? Apakah tidak berpuasa atau bisa diselang-seling puasanya? Bunda Fatim, tadi kan sudah saya sebutkan, tidak ada kewajiban, tidak ada yang mengharuskan ibu hamil dan ibu menyusui untuk puasa. Kalau misalnya ibu atau bunda-bunda semua puasa dan kondisinya aman, tanda bahaya ibu dan bayinya nggak ditemukan, boleh. Boleh sekali, pahalanya banyak sekali. Namun, ketika sudah ada indikasi seperti ini, ya perutnya sakit, lah itu kan kesehatan ibunya kan terancam. Begitu pula dengan kesehatan bayinya. Kalau bayinya itu beratnya sudah kurang, otomatis apa? Benar, Bu, puasa ini akan, konsepnya kadang beberapa orang yang berpikir, puasa ini kan baik, Bu Bidan.
Aku yakin dengan puasa ini pasti akan lebih sehat aku dan bayi. Bagus, Bun. Siapa yang ngomong puasa itu nggak baik? Puasa itu baik, tapi dengan catatan. Ibu hamil dan menyusui tidak diwajibkan. Karena apa? Karena dia juga memenuhi kebutuhan nutrisi untuk anaknya. Ketika bunda-bunda nggak bisa puasa, nggak usah bingung. Pahala hamil, pahala menyusui buat bunda udah ada di situ. Cara menggantinya dengan apa? Dengan fidyah. Cukup. Nah, seperti itu ya Bunda Fatim ya. Jadi jangan pernah dipaksakan lagi. Nggak usah selang-seling lagi. Misal nih, 2 minggu biasanya kan kalau 32 week ini kontrolnya 2 minggu ya Bun. 2 minggu ini Bunda nggak puasa nih. Coba dipantau. Kalau 2 minggu dikontrol lagi ternyata naiknya bagus. Oh ini bagus Bu. Ini kenaikannya juga oke. Ibunya kondisinya bagus. Dokter, saya boleh nggak puasa? Dilihat. Nggak usah dulu Bu. Ya udah, berarti kan kita berindikasi untuk tidak melakukan puasa. Tapi ketika dokternya kan bisa melihat, kalau saya kan nggak bisa menerawang nih Bun ya dari sana. Oh ini ketubannya cukup Bun. Oh ini kayaknya detak jantung bayinya ini lemah, jadi nggak boleh untuk dilakukan puasa. Nah, saya kan nggak tahu bagaimana kondisinya. Kontrol kalau seperti ini kan kita harus observasi lagi 2 minggu. Karena apa? Karena kan memang sudah ada penurunan, nggak naik ya. Jadi jangan puasa dulu untuk 1-2 minggu. Oh, udah lebaran habis gini ya kalau 2 minggu ke depannya misalnya kalau hamil lagi 2 minggu kalau kita kontrol kalau misalnya dokternya dilihat oh ini semuanya aman coba Bu puasa boleh. Nah kalau dokternya udah ngomong boleh Bu udah diintip nih udah dilihat di dalam perutnya aman ya udah boleh puasa tapi kalau enggak jangan dipaksa. Oke Bunda Fatim gitu ya Bunda Fatim. Sudah ini ada lagi Ibu Almaida, Bunda Almaida, Bubit mau tanya, untuk sleep training newborn, apa ada metode yang bisa kita pelajari? Atau bagaimana cara mengatur ritme waktu untuk bayi bangun, bermain, dan istirahat, baik saat pagi, siang, dan malam? Baik, Bu Bidan, terima kasih sarannya. Sama-sama, Bunda Fatim. Gitu ya, sudah nggak usah puasa dulu untuk 1-2 minggu ke depan. Kita lanjut ke Bunda Almaida. Jadi biasanya untuk bonding-bonding di awal kelahiran 0 sampai 4 minggu, 0 sampai 28 hari, biasanya itu bonding yang kuat antara ibu dan bayinya. Sebelum kita pisah nih, sebelum kita pisah kamarnya, pisah tempat tidur dulu. Nah, jadi sleep training newbornnya di situ. Jadi si ibunya di bed yang berbeda. Walaupun biasanya bayi-bayi itu nyamannya itu bondingnya itu ketika tidur satu bed sama ibunya. Tapi kalau misalnya ibunya sudah, oh aku nanti parenting ini kan sebuah pilihan ya Bun ya. Jadi kita memilih yang mana. Kalau misalnya Bunda Almaida ini maunya kepinginnya ini segera di sleep training sedini mungkin. Pakailah box tapi masih dalam satu kamar di ranjang yang berbeda. Ketika nyusu, kita harus tahu ritmenya di jam-jam tertentu. Sudah kalau waktunya nyusu, ambil dari boxnya kita susui, taruh. Nah, kalau misalnya nih, saya biasanya menyarankan untuk ibu-ibu sleep training ini kalau sudah dia mau pisah kamar, biasanya saya sarankan setelah 6 bulan, setelah bayinya sudah bisa makan. Kalau sebelumnya itu biasanya tetap saya suruh satu kamar, tapi dalam ranjang yang berbeda, gitu. Jadi bayi sudah tahu konsepnya kalau aku tidur sendirian di ranjang yang berbeda. Nah, jadi di jam-jamnya itu ritmenya kita harus tahu, kita ajarkan. Bayi nggak akan tahu, kita ajarkan. Bangunkan 2-3 jam sekali, atur kita susukan 2-3 jam sekali kita susukan selama setengah jam. Setelah itu kita sendawakan tidurkan. Nanti 3 jam bangunin lagi, susukan lagi. Nah, nanti 1-2 minggu bayi itu akan mempunyai ritme. Bagaimana cara mengatur ritme? Ritme itu bisa kita berikan dengan kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan yang berulang. Hari ini jam 7 nyusu, besok jam 7 nyusu juga. Besoknya jam 7 lagi nyusu. Jadi 1-2 minggu kan sehari 2 hari. Makanya saya selalu menyarankan untuk ibu-ibu pasca melahirkan tidak usah bingung open house dulu. Nah, kalau sudah open house ini kan kadang bingung ya, Bun. Kita mau mengadaptasikan memberikan jadwal pada anak, tapi
jam 10 ada tamu, yang harusnya dia nyusu ada tamu, nggak bisa deh untuk nyusui. Nanti jam 1 ada tamu lagi, jam 2 ada tamu lagi. Nah, itu kayaknya mempersulit kita untuk adaptasi. Biasanya saya menyarankan open house nanti kalau sudah 1 bulan. Ibunya sudah enak, jahitannya sudah oke, menyusunya adaptasinya juga sudah oke, bayinya sudah punya adaptasi, habit, kebiasaan jam-jam alarm tertentu, boleh kita nanti open house. Nah, cara mengatur ritmenya gimana? Malam itu biasanya bayinya itu akan banyak tidurnya. Maaf, banyak bangunnya biasanya. Dan paginya akan banyak tidurnya. Ketika si siang paginya ini banyak tidurnya, bangunin. Bangunin untuk sekedar baby gym, kita pijit-pijit, dapat bonding dari ibunya ke bayinya, bercerita, menyusui. Jadi boleh tidur hanya dengan waktu yang singkat-singkat aja, jangan terlalu lama. Jadi biar apa? Biar malamnya tidurnya lama. Jadi pilihan. Kalau bayinya sudah tidur malamnya itu lama, otomatis pagi dan siangnya dia banyak bangunnya. Mungkin 1 2 hari, 3 hari atau 1 2 minggu ini dia sudah pasti malamnya ini pasti banyak bangunnya. Tapi ketika siangnya kita bangunin, kita goda, kita tunjukin warna-warna, kita cerita, otomatis stimulasinya dioptimalkan di pagi dan siangnya. Otomatis dia malam akan capek dan tidur. Biasanya kita ajarkan ritme itu kita berikan setiap hari di jam dan waktu yang sama. Gitu, gitu ya Bun ya. Jadi bukan kita yang menyesuaikan kondisi si bayinya, bayinya yang tahu kondisi kita. Nah, kalau tidurnya itu jam sekian sampai jam sekian. Memang yang namanya kebiasaan itu nggak cukup sehari 2 hari. Jadi besok kita coba lagi berulang. Seperti itu Bunda Almaidah ya. Mungkin ada yang belum baik. Terima kasih Bu Bit. Oke, seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh on cam, open mic, boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan nih bunda-bunda. Bagi yang mau bertanya, bisa langsung aja bertanya lewat kolom chat juga bisa, ataupun langsung bisa open mic ya bunda. Mumpung di sini ada Bidan Meta nih yang siap untuk menjawab nih bunda-bunda. Bunda Susi ini, Bubit setelah bayi menyusu harus disendawakan ya. Tipsnya atau cara Bubit untuk mensendawakan bayi gimana? Ya, biasanya bayi yang di bawah 3 4 bulan belum bisa tengkurap, ini kita bantu untuk menyendawakan. Kalau bayinya udah bisa tengkurap, biasanya akan lebih bisa untuk sendawa. Jadi sendawa itu memastikan untuk yang ada di dalam mulut, tenggorokan masuk ke dalam lambung. Jadi berdirikan aja di sini. Jadi mulut, tenggorokan, lambung, dan kaki berada dalam satu garis lurus. Atau ditengkurepin itu juga sarana bisa untuk sendawa. Nah, tipsnya itu gitu. Atau ketika ditaruh di sini, diberdirikan di sini, kita sanggah, kita usap-usap dari punggung sampai ke leher atas seperti ini. Tunggu, memang lama Bun, tapi ya tunggu aja dulu sampai dia sendawa. Kecuali kalau misalnya dia nyusinya sambil tidur. Kalau udah nyusi sambil tidur, tidur jangan dibangunin, pasti nanti akan muntah kalau nyusi sambil tidur. Kalau dia nggak banyak gerak nih Bun, miringin aja, insya Allah dia nggak akan gumoh, nggak akan muntah. Kalau gumoh itu refleks Bun, jadi nggak apa-apa selama itu nggak banyak. Yang dikhawatirkan adalah muntah terus aspirasi menyumbat jalan nafas. Jadi boleh diberdirikan seperti ini, gitu ya. Bunda Fatim, kalau ASI booster itu perlu nggak Bubit? Kalau misalnya iya, kapan baiknya minum ASI booster? Nggak perlu. Perlu dengan situasi dan kondisi yang memang dibutuhkan. Gimana saat menstruasi? Karena saat menstruasi itu hormon asinya tertekan oleh hormon menstruasi. Saat sakit, jelas karena saat sakit tubuh kita lagi beradaptasi dengan virus atau bakteri yang masuk, lagi banyak kerjaan, nutrisinya nggak oke, itu boleh kita minum booster. Tapi selebihnya nggak usah, biarkan demand, supply by demand, sesuai dengan kebutuhan dan permintaan. Jadi booster itu boleh muncul kalau dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan dia udah muncul, alhasil apa? Terjadilah sumbatan, bendungan, mastitis, dan lain sebagainya. Seperti itu Bunda Susia. Terus lanjut ini Bunda Vika, soal bedong bayi atau teknik pakai gurita bagaimana Bu? Bidan apakah masih dipakai?
Saya sarankan pakailah kaos dalam aja, nggak usah pakai gurita atau bedong. Bedong itu blanket, tujuannya hanya menghangatkan. Kalau kita nggak boleh, boleh apa nggak boleh. Nah, kalau nggak boleh aja tapi nggak tahu kenapa nggak bolehnya kan kayak nggak marem. Kenapa kok aku dilarang gitu ya. Jadi kenapa kok kita nggak boleh pakai gurita? Karena ketika pakai gurita si bayinya ini dikasih gurita, otomatis akan tertekan karena kan diikat ya Bun kita orang kalau misalnya atau gurita di acara kondangan misalnya, bisa nggak kira-kira makan banyak? Nggak bisa kan? Rasanya kan kayak begah. Sama bayi juga seperti itu. Ketika mereka dipakaikan gurita, otomatis dia nggak bisa minum banyak, Bun, terbatas. Bayi itu kan sering tidur. Nggak dipakein gurita aja sering tidur, dipakein gurita gimana? Sering tidur, malas nyusu. Otomatis apa yang terjadi? Bayinya dehidrasi, kenaikannya nggak ada kuat, perkembangan dan pertumbuhannya nggak oke, akhirnya apa stunting. Kenapa itu kita tidak menyarankan memakai gurita? Boleh pakai kaos dalam aja. Gitu ya Bun. Bedong pun dulu itu tujuannya adalah untuk meluruskan kaki bayi. Nah, kaki bayi fisiologisnya seperti itu. Kalau sudah kita ngomongnya tujuannya apa? Meluruskan kaki bayi berarti kan kita mengintervensi sesuatu yang sudah normal. Nah, gitu kan Bun. Kalaupun misalnya ada kondisi tertentu baik kita ternyata ada kelainan misalnya di kakinya yang itu membutuhkan terapinya pun juga tidak semerta-merta dengan bedong terus selesai, tidak. Nah, itu kan kalau misalnya dia sudah normal, kita lurus-luruskan. Nah, itu berarti kan kita mengintervensi, memberikan tindakan yang harusnya nggak perlu gitu loh. Karena kan memang normanya memang seperti itu kakinya bayi gitu. Tapi kalau tujuannya hanya untuk menghangatkan, boleh. Blanket hanya ditutup gitu aja, enggak apa-apa gitu ya. Alat untuk pumping ASI sebaiknya membeli atau sewa Bu Bidan, apakah ada rekomendasi? Nah, untuk saat ini alat pompa ASI ini kan variatif dan beragam ya. Ada banyak harganya. Yang elektrik ini fantastis juga kan banyak harganya. Nah, saya sarankan untuk sewa dulu. Kenapa nih kok sewa dulu? Karena tidak semua alat pompa itu cocok dengan kita. Nggak usah bingung dulu sama alat pompa. Cari, sekarang mah cari apa aja bisa. Hari ini pesen, besok datang bisa. Kita pesen sewa seminggu atau 2 minggu. Explore aja dulu, Bun. Atau walaupun nggak sewa, pinjem aja saudara atau teman yang pakai pompa elektrik itu kita pinjam kalaupun udah cocok, udah klik ini, udah enak, rasanya hisapannya enak, corongnya juga sudah pas, beli yang itu. Tapi kalau ngerasa kayaknya nggak nyaman deh, kayaknya produksinya nggak banyak deh pakai pompa ini, explore lagi, sewa lagi merek lain kan banyak, gitu ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk langsung membeli pompa ASI karena kita nggak tahu kebutuhannya yang kayak gimana. Karena masing-masing puting, areola, dan payudara ibu itu berbeda-beda. Gitu ya Bunda Vika. Untuk baby crib atau box bayi lebih baik yang seperti apa Bu Bidan? Apakah akan terpakai untuk jangka waktu lama? Enggak. Ya tergantung itu tadi loh. Jadi box bayi itu kan tergantung ukurannya ya. Kadang ada yang newborn, ada yang agak gedean dikit, terus ada yang gede lah. Itu kan sesuai dengan kebutuhan bayi, usia bayinya. Nah, itu juga perangkat-perangkat seperti itu juga kan sesuai usianya. Boleh sewa juga sesuai dengan kebutuhan usianya. Pun kalau misalnya kita memang eh, tidak mentraining bayi ini untuk baby sleep training, ya langsung aja diranjang, tidak mengharuskan kita untuk memberikan box bayi. Baiknya bagaimana Bu Bidan? Baik memakai box atau lebih baik dengan seranjang sama ibunya. Nah, itu lagi, kembali lagi ke bagaimana parenting yang Ibunda pilih. Kalau saya pribadi lebih suka bonding dengan bayi baru lahir. Saya taruh di samping saya. Nah, karena apa? Pun kalau misalnya ditaruh di box, bondingnya itu juga akan berkurang. Kalaupun dia tidur di samping saya bisa skin to skin untuk setiap saat. Cuman kembali lagi ada beberapa ibu yang oh ini harus dipisah Bu Bidan karena memang saya kepinginnya parentingnya seperti itu. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting kan tetap menyusui gitu kan. Masih tetap bisa menyusui seperti itu. Jadi kalau untuk box bayi
Itu ada pilihannya biasanya sesuai usia. Untuk yang gimana-gimana sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Gitu ya Bunda Vika. Ya, baik. Mungkin untuk sesi tanya jawab bisa kita tutup, Bunda-bunda. Terima kasih banyak untuk Bidan Meta atas ilmu yang telah dibagikan. Dari pemaparan hari ini kita jadi lebih memahami nih bahwa perawatan bayi baru lahir ini sangat penting, terutama dalam hal kontak kulit ke kulit, rawat tabung, pola tidur bayi, serta perawatan tali pusat. Nah, bagi ibu menyusui di bulan Ramadan juga puasa ini tetap bisa dijalankan dengan persiapan yang baik, seperti menjaga pola makan, hidrasi yang cukup, dan memperhatikan tanda-tanda bahaya. Nah, yang terpenting adalah prioritas kesehatan ibu dan bayinya. Jadi selama menjalani ibadah puasa. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak bunda-bunda untuk on cam sejenak untuk sesi dokumentasi nih bunda. Bisa minta tolong untuk on cam sejenak, bunda-bunda. Baik, ya. Mungkin bunda-bunda yang lain bisa minta tolong on cam sejenak. Barangkali ada yang bisa on cam. Ya, mungkin bunda yang lain belum bisa on cam ya. Ya, satu, dua, baik. Terima kasih bunda-bunda. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bidan Meta atas ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga untuk seluruh bunda-bunda sebagai peserta yang sudah mengikuti webinar ini sampai akhir. Nah, mungkin bagi bunda-bunda yang ingin bergabung dalam komunitas kami, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini atau cek Instagram kami di @bumi_pintar. Kita tunggu bunda-bunda di komunitas demi anak. Di sana akan banyak sekali informasi juga edukasi mengenai eh, kehamilan serta hingga melahirkan. Baik. Nah, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan dan menerapkan ilmu yang sudah didapat pada hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Kita tunggu bunda-bunda di webinar selanjutnya. Saya kembali ucapkan terima kasih banyak kepada Bidan Meta atas ilmu pada hari ini. Saya tutup untuk webinar pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Ya, untuk bunda-bunda bisa meninggalkan room Zoom